Tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Sudah ada urusan apa Al Ihsan diganti dengan welas asih? Ini kaligrafi ini Ar-Rahman. Ini adalah lambang. Ini bukan rahim. Oke, ini lambang puja. Titik 03 ini adalah iman, Islam, ihsan. Gitu, Pak. Kan? Gitu, ini titik lambangnya. Tritang tu di Buana, Rama, Resi, Prabu, Gunung Kudu Awian, Lengkop Kudu Barungan, Lebak Kudu Sawah. Gitu, ini titik 5 siklus kehidupan. Dari lahir. Disebutnya juga ada juga Pancawalu ya, cager, bager, bener, pinter, singer. Bujur, syukur. Eta. Kan gitu loh. Gitu. Nah, kemudian ini lambang puja. Ini lambang rahim. Rahim itu adanya di siapa? Di perempuan. Kenapa di perempuan itu punya rahim? Karena dia untuk menyayangi cinta kasih sejatinya di perempuan. Manusia lahir itu karena cinta. Lamun indung nahara digugurkeun. Gitu. Ini adalah bahasa apa Kiai bisa maca? Waduh. Naon eta teh Pak Kiai? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, welas asih. Atau iya mah lebih lengkap, lebih lengkap daripada anu Kapungkur. ini lebih lengkap. Waduh. ini kaligrafi. Kaligrafi. Karena logonya kan cross, jadi logo kesehatannya kayak kawan gitu. Kaligrafinya bentuk green cross. Green Cross. Iya. Nanti jangan disebutin ini lambang salim. Nah, jadi ini adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pergantian nama Rumah Sakit Al Ihsan di Bandung menjadi Rumah Sakit Welas Asih oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini mendapat narasi dari Rizik Syihab. Narasinya kalau menurut saya ini tidak nyambung. Joko Sembung Bogolok itu nyambung rok. Rizik Syihab ini menanggapi pergantian nama lisan menjadi Welas Asih itu dengan narasi sendiri, asumsi pribadi. Mestinya kalau dia merasa dirinya ulama alim, kalaupun dia mau menyanggah atau mengkritisi penggantian tersebut, pakai dalil dong. Bukain kitabnya, kaul ulamanya atau kilnya, buka. Haram atau tidak, dibuka dong. Jangan dengan narasi pribadi, framing. Sebab kalau dari narasi pribadi, framing, itu kemungkinan salahnya ribuan kemungkinan. Yang akibatnya ini akan merugikan Kang Deddy Mulyadi. Dibunuh karakternya oleh narasinya Rizik Syihab. Tidak pantas kalau dia merasa dirinya ulama itu bicara tidak berdasarkan dalil dan sumber referensi kitabnya. Jangan, harus jelas dong kalau haram-haram. Mana haramnya, dibukain. Dari mana sumbernya? Siapa sandaran ulamanya? Begitu dong. Kalau narasi pribadi, siapapun bisa. Nah, kita dengarkan ya. Ini condongnya akhirnya buruk sangka sudon. Kenapa yang sudah ada uang dari bantuan rumah mau diganti dari Al Ihsan ke welas asih? Kenapa? Karena dia nggak suka tuh kata Al Ihsan. Dianggap ini Arab ini. Ini bau Islam ini. Baru beberapa waktu lalu. Bukan? Dia bertanya kenapa uang yang dari bantuan umat Rumah Sakit Al Ihsan diganti menjadi Welas Asih. Kenapa? Dia sendiri yang jawab. Kan ini berbau Arab, kan ini Islam. Nah, ini pendapat pribadi. Seolah-olah dia itu Tuhan yang tahu isi hati dan tujuan Kang Deddy Mulyadi. Motivasi mengganti Rumah Sakit Al Ihsan menjadi Welas Asih. Seolah-olah tahu, tahu banget ini. Apa dia tahu isi hatinya Kang Deddy? Pemikiran Kang Deddy, motifnya, sebabnya mengganti. Ini sok tahu. Ya.
mestinya dia nanya dulu yang jelas status rumah sakit Al Ihsan itu bagaimana, kapan, di mana, ada pergantian tidak, ya. Rumah sakit Al Ihsan ini dari tahun 2004 itu sudah dikelola oleh Pemkot. Dalam hal ini gubernur punya kewenangan pengelolaannya, bukan dari bantuan umat. Ini satu poin yang Rizik Syihab sok tahu ini. Jadi wajar kalau Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur Jawa Barat punya hak untuk mengganti itu, dan itu pun atas persetujuan ketua Yayasan Al Ihsan itu sendiri, tidak hantam kromo. Emangnya Rizik Syihab semua dewek. Kemudian ini yang paling berbahaya, yang tidak pantas dilakukan oleh yang katanya ulama. Ini langsung aja menjustifikasi Kang Deddy itu mengganti itu motifnya karena Al Ihsan itu berbau Arab Islam. Jadi seolah-olah secara langsung ataupun tidak langsung menuduh Kang Deddy ini anti Arab, anti Islam, Islamofobia. Padahal Kang Deddy Mulyadi itu orang yang sangat cinta Islam. Bukan hanya cinta Islam, hanya bicara warkor takbir, saya Islam, bukan begitu. Dia merefleksikan keislamannya dengan perbuatan nyata, ngebantu fakir miskin, yatim piatu, cinta rakyat, cinta daerah. Makanya dia mencalonkan diri jadi gubernur karena dia ingin merefleksikan ajaran Islam yang terasa manfaatnya kepada masyarakat Jawa Barat. Itu motivasi Kang Deddy. Islamnya itu bukan di bibir. Emangnya Rizik Syihab Islam itu hanya kuar-kuar aja? Faktanya orang itu banyak pecah belah, berbeda pendapat, saling benci, saling bermusuhan. Nah, Islam kok hanya di lidah, dan itu lidahnya juga kebanyakan banyak caci maki. Tapi Kang Deddy Mulyadi merefleksikan Islam, menyiarkan Islam dengan perbuatan nyata, tingkah laku, dengan bil mal, bil hal, juga bilisan. Ini nyata, jauh banget dengan Rizik Syihab. Yuk kita lihat lagi nih. Baru beberapa waktu lalu, Habib Rizik memuji kinerja Deddy Mulyadi. Indonesia, saudara. Tahu-tahu begitu ditanya wartawan dia ngeles. Ini kan cuma sekedar ganti nama. Tunggu dulu. Siapa bilang ganti nama itu enggak berimbas? Ganti nama itu berat. Karena itu nanti menyangkut administrasi. Berarti plannya diganti, kop suratnya diganti, kop amplopnya diganti, stempelnya diganti. Bukan itu lagi. Sertifikatnya juga diperbaiki. Itu nama, perizinannya juga namanya mesti diperbaiki lagi. Itu semua biaya. Nah, jadi jangan yang konyol-konyol lah. Nama Al Ihsan diganti, kecuali kalau namanya jelek, saudara. Wah, ini namanya jelek nih. Umpamanya rumah sakit apa? Rumah sakit cebok umpamanya. Nah, ini kan jelek namanya, ganti sama rumah sakit Belas Asih. Saya mau tanya, rumah sakit Al Ihsan bagus? Ini perkataan ulama seperti ini, intervensi dalam urusan-urusan yang hubungannya dengan administrasi. Ini ulama rasa gubernur atau ulama rasa presiden atau gimana ini? Ulama itu fokus menjelaskan hukum, sebab-sebab hukum, korinah-korinahnya, natijah-natijahnya, ya, ilat-ilatnya, kenapa jadi haram, kenapa jadi halal. Kalau ini sudah masuk ke apa yang katakan Rizik Syihab tadi, pergantian nama itu tidak sembarangan. Penggantian kop surat, bla bla, ke administrasi. Ini wewenang siapa? Apa dia presiden ngomong kayak gitu? Nanti dalam negeri, ini kan sudah kacau ini, kacau sekali. Saya mempertanyakan ini kredibilitas dan potensi Rizik Syihab, ulama atau memang dia mau jadi birokrat, mau jadi politisi? Urusan politik dia ikut ngomong, urusan administrasi ikut ngomong, urusan budaya ikut ngomong. Dia ini kalau dia boleh dia ngomong budaya, kalau dia ini budayawan ahli, sekolahnya budaya, silakan dia politik. Kalau memang dia nih ahli politik, politisi, lulusan fakultas sospol,
Ini latar belakangnya apa? Ini makanya ini nih. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Rasulullah Basirin Ali. Jika satu pekerjaan yang bukan ahlinya akan hancur. Ini seperti ini nih. Dia bukan budayawan, nyinggung-nyinggung budaya. Sampurasun diplesetkan jadi campur racun. Dia bukan administrator, bukan seorang tata negara, ahli tata negara, bukan menteri dalam negeri, tapi ngomong tentang administrasi dan sebagainya. Ini kan kacau nih, kacau. Ini orang-orang seperti ini akan hanya menjadikan di Indonesia nih paciweh riweh ya, acak-acakan. Lain ahli ngomong enggak cicing kudu nama. Latar belakang Rizik Syihab apa? Kalau dia memang tahunya agama, ya agama lah ngomong. Dasar hukumnya apa? Diganti itu haram atau tidak? Sebabnya apa? Ilatnya, kitabnya apa? Dalil dan ayat bukain dong. Ngomong-ngomong urusan administrasi, yang patut ngomong kayak gitu ya gubernur, sekda, ya kan? Nah, atau politisi, fraksi khusus yang kaitan dengan itu, atau di dalam negeri, boleh dong. Ini dia kacau ini udah. Dia yang sering ngomong kacau, dia yang kacau ini. Dia tuh kacau, tapi dia sendiri kacau menurut saya nih. Waduh, parah ini orang nih. Pemimpin sebuah organisasi Front Persaudaraan Islam, ini kok mau ngomong tentang masalah administrasi garupa. Nih Front Persaudaraan Islam ini ormas apa ini? Keagamaan atau apa? Dibilang keagamaan, hasil dari persaudaraannya mana? Apakah FP ini Front Persaudaraan Islam pernah mengislahkan orang-orang yang tadinya bermusuhan dari Islam? Malah sebaliknya. Ini ngomong-ngomong administrasi. Aduh, ampun, parah. Namanya ganti sama rumah sakit Welas Asih. Saya mau tanya, rumah sakit Al Ihsan bagus tidak? Ada urusan apa diganti Welas Asih ya kawan? Nah jadi ada aroma nggak suka yang berbau Arab, Makan nih, berbau Islam. Udah mulai nih. Sikap rasis semacam ini haram. Oh, nuduh rasis. Haram karena memang beberapa waktu yang nuduh rasis. Gubernur ini terang-terangan dalam ceramahnya dia menyerang Islam. Loh. Jadi dianggap Islam ini agama pendatang. Yang Udah memfitnah. Bangsa Indonesia. Gubernur ini menyerang Islam Sendiri yang leluhurnya jauh lebih mulia. Oh, nggak mau nih leluhurnya direndahkan. Ia menilai, kata Al Ihsan sendiri. Ini kan udah kemana-mana, udah ngaco ini. Atau kata orang Sunda ngalindur omongan ngigau. Kapan Kang Deddy Mulyadi ini menyerang Islam? Kapan Kang Deddy Mulyadi ini menyerang leluhur orang lain? Yang saya tahu, Kang Deddy Mulyadi ini sedang mengingatkan orang Jawa Barat agar mencintai leluhurnya, mengikuti leluhurnya yang juga orang-orang yang berakhlak, berbudi pekerti, berbudaya yang tinggi. Ikuti, betul itu. Orang tuh sebelum mencintai orang lain, dia leluhur sendiri. Dia sendiri, bangsa Kabib-Kabib ini lebih memuliakan, mengagungkan leluhur walaupun itu banyak khurafat. Nah giliran ada orang Sunda, ada gubernur Jawa Barat mengarahkan, memberikan motivasi kepada masyarakat pencerahan agar masyarakat Sunda Jawa Barat mencintai leluhurnya untuk menimbulkan rasa cinta kepada Jawa Barat sebagaimana leluhurnya mencintai Jawa Barat. Ini disalahkan, diserang katanya menyerang Islam. Ini kan udah sentimen ini sudah. Ini bukan lagi logika murni, tapi ini kebencian kalau menurut saya. Kotor hatinya. Tidak pantas ini digelari dengan imam besar umat Islam. Kalau imam besar FPI monggo, tapi kalau imam besar umat Islam yang mana yang mau diimami sama dia? Khususnya Indonesia, apalagi di dunia. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi tidak pernah mengakui dirinya imam besar umat Islam. Bahkan seorang Syekh Nawawi At-Tannar Al-Bantani bin Umar pun tidak pernah menggelari dirinya imam besar umat Islam, padahal beliau itu ulama haramain. Ini berlebihan sekali ini.
Kacau nih Indonesia kalau seperti ini nih. Kan agama Islam. Ia menilai kata Al-Ihsan sendiri berarti berbuat kebaikan. Jadi menurut Rizik, apa salahnya nama itu dipertahankan? Ini ternyata Ya kan ini sudah intervensi. Bupati bukan dia, Menteri Dalam Negeri bukan dia, Sekda bukan, Gubernur juga kagak, RT juga kagak dia. Ya, ngaku cucu Nabi tidak mau tes DNA, dia yang nyuruh tes DNA, tapi dia sendiri yang kagak mau. Orang apa seperti itu? Nyuruh orang lain tes DNA, tapi dia tidak mau tes DNA. Apa namanya itu? Hanya bisa menyuruh, tapi dia tidak mau melakukan. Memberikan fatwa hanya berlaku pada orang lain, tapi tidak berlaku. Imam apa? Ini orang seperti ini diikuti oleh orang. Masya Allah, ini kemana otaknya ya? Aduh, subhanallah. Dia tinggal di Jakarta, intervensi ikut campur urusan-urusan yang kaitannya yang ada di Bandung, dan dia tidak punya kompetensi apa-apa dia. Ini kan hanya bikin kacau nanti efeknya di daerah Jawa Barat ini. Ini secara tidak langsung membunuh karakter Kang Deddy Mulyadi. Ini saya ingatkan ke Rizik, Kang Deddy Mulyadi tidak akan bisa dijatuhkan hanya oleh orang seperti engkau, tidak. Orang mulia tetap mulia. Mau kau hinakan apapun, kau rendahkan apapun, tetap akan mulia. Sebaliknya, kalaupun kau mengagungkan dirimu, eyangmu dan sebagainya, cucu Nabi, kalau memang hatimu, perbuatanmu, ucapanmu, ucapan kita, ucapan siapa yang buruk, ya buruk tetap. Nggak bisa kemuliaan itu menjadi hina hanya karena dihina orang lain. Sebaliknya, nggak bisa itu kehinaan menjadi mulia hanya karena mengagungkan dirinya. Nggak bisa begitu. Parahnya orang nih. Udah jelas Kang Deddy Mulyadi diterima oleh seluruh warga masyarakat Jawa Barat. Buktinya dia jadi gubernur. Ya. Dan capres yang dia usung ketika itu Pak Prabowo berhasil jadi presiden. Capres-capres yang dia usung Rizik Syihab, mana yang berhasil? Kagak. Berarti dia ada pengaruh apa-apa dia di Indonesia. FPI punya pengaruh apa dalam hal politik? Tidak pernah berhasil mengusung satu capres pun. Makanya mungkin ini saya khawatir ini frustasi dan depresi ini. Jangan-jangan dia yang harus dibawa ke rumah sakit ini. Allah, astagfirullahaladzim. Menurut Rizik, apa salahnya nama itu dipertahankan? Ini ternyata bukan pertama kalinya isu seperti ini muncul. Dulu saat masih menjabat Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi juga sempat mengangkat salam sampurasun sebagai pengganti Assalamualaikum. Dan waktu itu, Habib Rizik juga melayangkan kritik keras. Katanya budaya lokal boleh diangkat, tapi saya tidak pernah mendengar Kang Deddy Mulyadi mengganti Assalamualaikum menjadi Sampurasun. Tidak pernah mendengar, kapan itu? Ya. Kalaupun memang ulahnya Kang Deddy Mulyadi menyuruh umpamanya mengganti Assalamualaikum menjadi Sampurasun, tidak semestinya Rizik Syihab mempelesetkan, merendahkan Sampurasun menjadi Campurasun. Bicara aja secara ulama. Hukumnya begini. Kang Deddy Mulyadi, kalau Assalamualaikum dirubah menjadi Sampurasun, ini hukumnya apa? Bilang dalam kitab Kil Ulama, Kola Ulama, Kol Ulama, begitu. Imam begitu. Jangan malah menjadi perdebatan. Sampurasun menjadi Campurasun, menyakiti orang Sunda. Ini ulama macam apa seperti ini? Bicaranya bukan dalil, bukan referensi kitab. Sandarannya kepada ulama dia tidak sebutkan. Sandarannya kepada pribadi sendiri, otaknya aneh ini orangnya. Ini orang-orang aneh, ini makhluk aneh menurut saya ini. Label ulama tetapi tentang kaitan keulamaan, kebutuhan ulama, variabel ulama, ini tidak dia kemukakan seperti tadi. Kalaupun umpamanya benar Kang Deddy Mulyadi merubah Assalamualaikum menjadi Sampurasun, mestinya Rizik Syihab kalaupun mengkritisi silakan, tapi tidak dengan melecehkan. Sampaikan hukumnya apa, haram atau bukan. Haramnya dasarnya apa, dalilnya apa, kitabnya apa, referensinya kitab apa, ulamanya siapa, begitu. Itu namanya ulama. Kalau tidak begitu, hanya kemudian koar-koar, framing, cerowok-cerowok,
kayak orang kesurupan, kayak orang mabok itu, nggak terima di panggung, seolah membuktikan saya berani. Aduh, kesiangan bos, kesiangan dia bisa kayak gitu. Orang-orang yang mengerti tentang pesantren, tentang akhlak ulama-ulama Nusantara, ini pasti geli hatinya melihat sosok katanya seorang ulama seperti itu, karena tidak pernah dicontohkan oleh ulama-ulama kami di Nusantara. Nggak ada yang seperti itu. Allahu Akbar. Sekarang nih harusnya Rizik Syihab, setelahnya terbukti ternyata Kang Deddy Mulyadi KDM, ya, setelahnya merubah Al Ihsan menjadi Welas Asih, kemudian ada logonya. Logonya itu kan jelas sekali. Di situ ada logo kujang. Dalam kujang itu ada lubang. Filosofinya, lubang itu ada 3. Berarti filosofinya iman, Islam, ihsan. Satu bukti. Tapi Kang Deddy Mulyadi sangat mencintai Islam, menjunjung tinggi bahkan seluruh ilmu-ilmu keislaman yang wajib kita yakini, kita punyai, dan kita lakukan. Mana fobia Islamnya? Nggak ada bukti. Satu tuh, framing Rizik Syihab bolong, fitnah itu udah. Yang kedua, katanya kalaupun Kang Deddy dituduh anti Arab, di dalam logo itu ada tulisan Arab, bahkan nama asma Allah Ar-Rahman dengan huruf Arab, bukannya tulisan huruf Arab, bukan hanya bahasa, huruf Arab. Mana anti Arabnya? Bahkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih. Makanya itu jadikan nama dari rumah sakit, Welas Asih. Ini kan mana anti Islamnya, mana anti Arabnya? Tidak terbukti Rizik Syihab ini. Hanya membunuh karakter orang aja, seorang gubernur dibunuh karakternya dengan framing buruk seperti itu. Jangan dibiarkan yang ada di Indonesia ini. Repot ini kalau orang seperti ini. Untungnya orang-orang Jawa Barat, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang hati nuraninya hidup, akalnya hidup, tidak kotor. Untungnya tidak terprovokasi, tidak terhasil dari Rizik Syihab. Tetap dukung Kang Deddy Mulyadi, malah menyambut. Beda kalau dia yang datang ke Jawa Barat, saya nggak tahu dia disambut atau tidak oleh orang Jawa Barat. Masa ada imam ditolak? Nggak pernah terjadi seorang imam besar umat Islam ditolak di sebuah negeri. Mana? Hanya ada di Indonesia seorang imam besar umat Islam ditolak di Jawa, di mana-mana. Lucu, imam apa ini? Aduh, kacau. Yang kacau dia tuh. Ya, kemudian tuh dalam lambang rumah sakit Welas Asih ada lambang rahim. Itu menandakan seorang ibu kasih sayang, seorang ibu Welas Asihnya seorang ibu pada anak. Berarti Kang Deddy Mulyadi dalam filosofnya, dalam lambang itu filosofnya agar para dokter, ya, perawat dan sebagainya berjiwa welas asih kepada pasien, seperti halnya welas asih seorang ibu pada anak. Seperti itu kan bagus. Di situ ada bagaimana orang tua terhadap anak, birrul walidain. Nah itu kan itu ajaran Islam. Mana Kang Deddy Mulyadi ini, kalaupun umpamanya ini salah, apanya? Banyak sekali ini kesalahan-kesalahan Rizik Syihab ini. Mestinya orang kayak ini oleh Kang Deddy ini, untung Kang Deddy-nya orang hebat ini, orang lapang dada. Mestinya dilaporkan yang kayak gini, bikin kacau Jawa Barat ini. Jangan dibiarkan dia hidup di serampangan semua dewek Indonesia. Saya perhatikan nih, di Indonesia semua dewek dia, ngomong semua dewek dia. Allah, Alhamdulillah. Ada apa dengan Rizik Syihab ini? Malahnya mestinya yang bertanya bukan Rizik Syihab pada Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi bertanya, ada apa Rizik Syihab ini mencak-mencak? Ada apa? Gubernur bukan, bupati bukan, RT camat juga bukan, kepala desa bukan, presiden apa lagi? Ngedukung calon presiden nggak pernah berhasil. Kenapa mencak-mencak? Kang Deddy yang punya gawe, ketua yayasan juga ridho, ikhlas. Orang Jawa Barat juga nggak apa-apa. Ini kenapa ngamuk-ngamuk orang Jakarta?
Mending juga beresin tuh Rizik, nasab lo. DNA-nya apa? Lu apa? Itu haplogrupnya itu G atau J1. Oke. Kalau G, aduh, mendingan urusan itu beresin dulu sama lu. Ya, jawab tuh tesisnya Kiai Haji Ibadan dengan ilmu, jangan dengan pelotot. Jangan menyuruh orang-orang untuk perang dengan ilmu. Kalau ulama, mana kitabnya, buka. Buktikan kalau memang Wali Songo ini ya Habib Turunan Ubaidillah, mana manuskripnya, tahun berapa, yang nulisnya siapa, asli atau bukan. Itu yang paling penting. Kalau mau urus aja itu. Urusan yang sudah diurus oleh orang lain, ada yang tanggung jawab, ikut-ikutan, nggak ngaji hikam nih orang ini. Segala sesuatu yang sudah ada yang bertanggungjawabkannya dan dia punya kompetensi, ya. Kenapa ikut campur? Ini orang ketiga namanya ini. Orang ketiga ini biasanya bikin kacau ini. Rizik Syihab mestinya segera minta maaf ke Kang Deddy Mulyadi, ke KDM, karena akibat ucapannya ini karakter Kang Deddy ini menjadi buruk, dibunuh karakternya, akan menimbulkan sebuah opini sehingga dituduh ini Kang Deddy menjadi anti-Islam, anti-Arab dan sebagainya. Bahkan saya ngelihat di YouTube ini ada sebuah konten yang sangat, masya Allah, dengan bahasa yang tidak pantas pada Kang Deddy. Ini akibat doktrin Rizik Syihab. Maaf, ini bahasa binatang ke Kang Deddy. Hanya karena mengganti al-Islam menjadi olas asli. Ini akibat ucapan dia ini. Nah, jadi dia mestinya kalau dia seorang ulama, seorang Islam, dia legowo, minta maaf kepada Kang Deddy Mulyadi. Kalau tidak, saya mempertanyakan dia, siapa dia sebetulnya? Apakah hatinya sama dengan jubahnya? Ya, apakah sama hatinya dengan jubahnya? Jangan-jangan hanya jubah aja, hatinya tidak berjubah. Jangan-jangan hanya jubahnya aja yang putih, hatinya tidak putih. Ini harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Apalagi dia ngaku seorang pemimpin dari sebuah ormas Front Persaudaraan Islam. Saya mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam di Indonesia saat ini. Ada berapa orang, ada berapa ormas, ada berapa suku yang sudah diislahkan, yang tadinya bermusuhan sehingga menjadi saling bersaudara. Di mana, kapan? Bukan malah sebaliknya. Kemudian kalau ini Front Persaudaraan Islam atau Rizik Syihab dan para kabib-kabib ini cinta Islam, apakah dengan kehadiran mereka, dengan kehadiran Front Persaudaraan Islam, umat Islam sedunia kemudian tercerahkan sehingga makin sadar, makin cinta pada Allah Ta'ala, atau non-Islam menjadi tertarik pada Islam karena melihat ceramahnya atau gayanya atau langkah-langkah upaya Rizik Syihab dan kabib-kabib dan Front Persaudaraan Islam sehingga mereka tertarik, sehingga menjadi Islam. Mana, kapan? Internasional, dunia internasional mana yang seperti itu? Disambutkah di Turki? Disambutkah di Mesir? Jangankan di luar negeri, di Indonesia aja ada berapa ulama. Di Indonesia banyak ribuan ulama, ribuan pesantren. Wali di Banten. Apakah mereka merasa tercerahkan dengan adanya Rizik Syihab dan kabib-kabib dan Front Persaudaraan Islam? Maaf, di Banten sendiri sejak munculnya FPI dulu bukan makin erat berhubungan persaudaraan, kemudian diganti menjadi Front Persaudaraan Islam, bukan makin erat. Saya menyaksikan banget. Di situ ada oknum FPI, di situ ada perpecahan, hampir di seluruh Banten. Bahkan di kalangan ulama-ulama ada berapa yang bersih tegang, beda pandangan. Bukankah ini nanti akan menimbulkan pecah belah antara sesama Islam, bahkan sesama rakyat Indonesia? Mana buktinya ini jadi perekat umat Islam? Apa peran serta Rizik Syihab dan Front Persaudaraan Islam terhadap Indonesia, terhadap pembangunan Indonesia? Apa? Terhadap mentalitas rakyat Indonesia atau apa? Revolusi akhlak yang mana yang sudah berhasil?
Kagak ada, Bung. Hanya koar-koar doang.